Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gregorius Jandri SE, MSI, AK selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Rianti Safitri dengan NPM 022722111064. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal rujukan saya sebagai syarat lulus mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Baik, di sini judul dari jurnal rujukan saya yaitu pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Bukti dari perusahaan manufaktur di Indonesia. Jurnal dari Diponegoro International Journal of Business tahun 2024 yang terindeks Sinta 2. Dan penulis artikel yang ditulis oleh Adi Widyakto, Endang Triwidyarti, Yohanes Suharjo, Oktavi Fresilyasari, dan Abdul Karim. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, yang pertama yaitu research gap. Penelitian ini membutuhkan pengembangan dengan menambahkan variabel independen lain, mengkaji pengaruh secara lebih komprehensif, serta menggunakan sampel yang lebih representatif agar hasilnya dapat lebih generalisasi dan mampu mengisi kekosongan literatur terkait pengaruh faktor-faktor keuangan dan non-keuangan terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui signifikasi pengaruh debt equity ratio, firm size, return on equity, dan current ratio terhadap price book value. Berikutnya yaitu tinjauan teoritis. Di sini teori yang digunakan yang pertama yaitu teori signaling dan agensi. Yang kedua, pengukuran nilai perusahaan atau PBV. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi PBV. Faktor-faktor yang mempengaruhi PBV ada 3, yaitu debt equity ratio atau DER, ukuran perusahaan atau firm size, ketiga yaitu return on equity atau ROE, dan yang terakhir yaitu current ratio. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Di sini hipotesis pertama, debt equity ratio berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, return on equity berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis keempat, yaitu rasio lancar berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah pendekatan yang menggunakan angka-angka hasil pengumpulan data yang kemudian diolah dan diinterpretasikan. Penelitian ini akan mencari bukti empiris apakah terdapat hubungan antara variabel independen atau debt equity ratio, firm size, return on equity, dan current asset dengan variabel dependen atau price book value. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya return on equity atau ROE yang memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan atau PBV. Sedangkan debt to equity ratio atau DER, ukuran perusahaan, dan current ratio tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PBV dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia pada periode 2018 sampai 2021. Oleh karena itu, profitabilitas atau ROE menjadi faktor utama yang memengaruhi nilai pasar perusahaan, sementara faktor struktural dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa price to book value tidak dipengaruhi oleh struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas. Perusahaan harus selalu mengutamakan apa saja yang memengaruhi nilai perusahaan karena hal ini dapat menjadi sinyal positif bagi investor
untuk mempertimbangkan dalam melakukan investasi. Bagi investor, investor dapat lebih memperhatikan aspek-aspek lain selain struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas agar dapat melakukan investasi. Investor juga memperhatikan perkembangan perusahaan. Berikutnya yaitu saran penelitian. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disarankan untuk lebih memperhatikan frame size yang dimiliki untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja perusahaan seperti peningkatan laba perusahaan yang nanti dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya dan menentukan keputusan pendanaan yang dapat untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, hal tersebut diharapkan bahwa penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa disarankan untuk menambahkan variabel independen lain sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan selain dari 4 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 4 variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu debt equity, frame size, return on equity, dan current ratio. Dan masih belum dapat mencangkup pengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel lain selain keempat variabel tersebut yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain dividend payout ratio dan total asset frame size yang telah diteliti oleh Putra dan Lestari pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal rujukan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.